Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di GKI Terang Hidup. Selamat Natal. Saya sangat bersyukur sekali bisa punya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan di dalam peringatan Natal 2020 ini. Saya Pendeta Budianto Lim dan istri penginjil Lydia Syah mengenal pendeta atau Cimelisa beberapa belas atau puluh tahun yang lalu, waktu kami masih di GKI Bungur, gereja kami yang pertama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema Natal yang berjudul Natal yang sesungguhnya. Dasar dari firman Tuhan itu yang akan kita ambil adalah Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan buat kita semua. Tentu Bapak Ibu yang mengikuti ibadah peringatan Natal ini bisa membuka Alkitab Anda dan membacanya bersama dengan saya. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan tersebut, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti menyertai setiap daripada umat-Mu di segala zaman. Dan kami tetap menaikkan syukur pujian kami karena kami boleh punya kesempatan di tengah masa yang sangat tidak menyenangkan, di tengah pandemi ini kami tetap dapat mengingat dan memperingati peristiwa inkarnasi ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami memohon belas kasihan-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu, pesan yang Kau mau berikan kepada umat-Mu di GKI Terang Hidup, kiranya Engkau berkenan menyampaikannya melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau berkenan membuka hati, pikiran, telinga kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh, bukan cuma mendengarkan. Karena buat sebagian besar kami Natal atau Natalan adalah hal yang biasa saja. Oleh karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, boleh menggugah hati kami, supaya kami tidak sekedar menerima berita Natal dengan intelektual kami, tetapi kami boleh menerimanya di dalam hati kami, dan kiranya Roh-Mu yang boleh memakainya, mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh dimampukan menatap 2021 dengan iman. Tuhan, sertai pembacaan kitab suci sebentar lagi, sehingga seluruh hal yang Kau mau sampaikan, kami boleh sungguh terbenam di dalam perkataan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita semua, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur sekali berkesempatan membagikan firman Tuhan di GKI Terang Hidup. Nama gereja ini mengingatkan kita bahwa kita perlu terus hidup sebagai terang yang menghidupkan sekitar kita. Nah, tentu nama Terang Hidup mengisyaratkan kita
bahwa semangat Natal sesungguhnya bukanlah semangat tahunan. Nah, Bapak Ibu saya kasih, semangat Natal adalah semangat untuk menyingsingkan lengan baju, turun ke tengah konteks yang butuh pertolongan. Itu intisari daripada semangat Natal. Bahkan itu intisari daripada iman Kristen. Nah, kalau orang Kristen tidak mewujudkan hal tersebut, bagaimana Natal menjadi terang hidup? Jadi Natal sesungguhnya bukanlah Natal tahunan yang sudah dikomersilkan di berbagai negara. Natal sudah dijadikan alat marketing untuk mengeruk profit, jualan, dagang, dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih, Natal yang sesungguhnya terkait dengan sikap seseorang terhadap terang kehidupan. Natal yang ditandai oleh bintang Bethlehem yang begitu terang benderang menjadi terang kehidupan bagi mereka yang belum tentu, kalau mereka merasa tidak butuh maka terang itu dianggap nggak penting. Nah, saudara yang terkasih, tetapi bagi mereka yang lagi ada di bawah, yang ada di dalam gelap, terang adalah keharusan. Jadi ini tergantung sikap kita, saudara yang terkasih. Kalau kita merasa kita nggak butuh apa-apa, jangan-jangan berita Natal ya udah lewat begitu saja, karena tiap tahun juga sama, mirip dan sebagainya. Terang itulah bukti Immanuel, saudara yang terkasih. Ini sebuah pengetahuan kognitif buat kebanyakan orang Kristen. Nah, kalau kita perhatikan cerita Natal dengan lebih lengkap, saudara yang terkasih, bukankah mereka yang ada di atas, para pemimpin agama, raja, para petinggi, pejabat dengan jabatan, kekayaan, kejayaan, justru mereka yang ada di atas, mereka merasa sudah punya terang. Oleh karena itu mereka merasa tidak berada di dalam gelap. Ujung-ujungnya mereka merasa nggak perlu terang. Nah, saudara yang terkasih, itulah kenapa mereka tidak menggubris terang dari bintang Bethlehem. Immanuel itu cuma enak didengar, tetapi nggak diperlukan, karena mereka sudah ada di atas, saudara yang terkasih. Hanya gembala, profesi terendah pada waktu itu, Yusuf Maria, rakyat jelata, bahkan orang asing yang kagak ada hubungannya sama Israel, mereka yang mencari dan mengikuti terang. Kenapa? Karena mereka tidak merasa sudah punya terang. Nah, saudara yang terkasih, hanya orang yang alami kegelapan betul-betul mengerti kebutuhan terang. Nah, hal ini nampak dari sebuah rumah singgah yang ada di Kamboja. Rumah ini dikenal sebagai rumah restorasi. Sebentar, ini slide-nya kita belum bisa jalankan, tapi nggak apa-apa. Rumah restorasi di Kamboja. Rumah restorasi ini menampung para anak perempuan yang jadi korban pelecehan seksual. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, dalam rumah inilah banyak anak perempuan usia 7 sampai 14 tahun diberikan cinta kasih, pendidikan, dan juga keluarga. Nah, anak-anak ini sebenarnya dijual oleh mama mereka, saudara terkasih. Ini sesuatu kegelapan yang gak masuk akal sekali. Kegelapan hidup manusia yang sangat gelap di Kamboja melalui cerita ini. Jadi anak-anak ini dijual oleh keluarganya sendiri untuk jadi penyedia layanan seks di Kamboja. Nah, saudara yang terkasih, kegelapan hidup manusia yang begitu dahsyat itu menunjukkan bahwa manusia itu butuh terang. Manusia itu butuh Allah beserta kita. Nah, Immanuel sebenarnya bukan sekedar Allah beserta kepada umat Kristen. Enggak, saudara yang kasih. Berita Immanuel di Matius yang tadi kita baca, berita itu adalah untuk seluruh manusia. Nah, saudara yang kasih, anak-anak yang ada di rumah singgah, rumah restorasi di Kamboja ini, mereka bisa tinggal di rumah ini karena peran daripada suami istri yang mendirikan sebuah yayasan bernama Agape International Missions. Jadi mereka yang mendirikan, mereka yang ngumpulin anak-anak yang terluka baik secara fisik maupun batin, secara ataupun mental,
dan mereka selamatkan dari tempat-tempat gelap, tempat-tempat pelacuran dan sebagainya, dan mereka kemudian ditolong, disembuhkan, diberi pendidikan, diberi rumah dan sebagainya. Satu contoh yang spesifik sekali, yaitu Sokachan. Anak perempuan ini waktu usia 7 tahun dijual sama mamanya, saudari. Untuk apa? Untuk jadi penyedia layanan seks. Dia dibekep 5 tahun dari umur 7 sampai umur 12 di satu ruangan yang redup, ya bahkan gelap. Tiap hari kerjaannya cuma nangis. Dia keluar rumah kalau ada yang ketok pintu. Begitu ada yang ketok pintu, dia takut luar biasa. Karena begitu ada yang ketok pintu, berarti ada customer yang dia mesti layani. Anda bayangin umur 7 sampai 12. Dia keluar ruangan hanya ketika harus layanin laki-laki pedofil. Dia diselamatkan pada usia 12 tahun oleh AIM, Agape International Missions. Baru pada waktu itulah dia mengalami sendiri apa arti bahwa dirinya bukan sampah, bahwa dirinya dicintai dan juga Tuhan tetap beserta dengan dia. Nah, saudara kasih, butuh 10 tahun buat seorang Sokachan dari umur 12 tahun sampai 22 tahun. Pada saat usia 22 tahun, dan itu terjadi pada tahun 2017, dia pulang ke Kamboja, ya, karena sempat diadopsi ke Amerika. Tapi dia pulang ke Kamboja, dia datangin mamanya, dia tanya, kenapa mama jual saya? Mamanya nggak bisa jawab. Mamanya cuma menangis, saudara kasih. Nah, Sokachan dapat kekuatan yang nggak tahu dari mana. Dia peluk mamanya. Mereka berdua sama-sama menangis. Budaya di Kamboja yang satu ini sudah menjadi budaya yang begitu gelap sekali, saudara. 10 tahun proses penyembuhan bukan waktu yang pendek, tetapi proses yang sangat krusial. Karena pada akhirnya Sokachan mulai dari rumah restorasi, kemudian ada yang mau adopsi dan dia bisa sekolah di Amerika dan sebagainya. Semua proses itu dia hayati bahwa Tuhan masih beserta dengan dia dan mengangkat dia dari kegelapan, diangkat mendapatkan kebebasan yang luar biasa. Nah, saudara kasih jemaat Tuhan, cerita tadi menggambarkan kekuatan Natal yang sesungguhnya, yaitu kuasa Allah di dalam diri Yesus, Sang Bayi Kudus yang adalah juru selamat dunia. Jadi Immanuel bukan cuma berita untuk orang Kristen di gereja, tetapi Immanuel adalah berita untuk seluruh manusia yang sedang dirundung oleh krisis pandemi ini atau apapun krisisnya. Artinya, saudara kasih, Immanuel bukanlah berita yang berlaku hanya buat zaman dulu Yusuf Maria. Tidak. Yang jadi pertanyaan buat kita tentu adalah bagaimana saya mengalami Immanuel di tengah-tengah masa sekarang nih, ya, pandemi atau ada krisis tambahan lainnya. Kita bertanya, apa betul masih ada Immanuel? Apa betul Allah masih beserta kita sampai detik ini ketika kita banyak menghadapi kehilangan, rugi, kegampangan karena tidak bisa melihat titik terang di dalam terowongan gelap ini? Apa betul Tuhan menyertai kita? Nah, saudara kasih, kita perlu melihat secara besar sebenarnya. Tentu kita bersyukur Presiden Jokowi sudah bilang vaksin itu digratiskan. Tetapi mari jangan bergantung kepada vaksin untuk bisa menghayati bahwa Immanuel itu betul-betul terjadi. Jangan kita sok tahu juga karena ada vaksin sehingga kita lengah. Nah, jangan ikut-ikutan pendeta atau gereja yang ngejek-ngejek gereja lain, tidak beriman karena tidak mau ada kebaktian di gedung gereja. Jangan pusingin kata-kata itu, saudara kasih. Kita GKI Terang Hidup tidak ada kebaktian Natal di gedung gereja bukan karena takut, bukan karena tidak beriman, bukan karena tidak percaya Immanuel, tetapi karena kita mengasihi sesama manusia. Kita mengasihi para tenaga medis yang gak berhenti kerja, sementara Jakarta yang terpapar bukan menurun tetapi tambah banyak.
Nah, saudara kasih, kita tidak mengadakan kebaktian di gedung gereja karena kita mengasihi manusia yang Allah ciptakan. Jadi kita bersyukur saudara kasih, karena ibadah yang kita lakukan tidak terpantek mati di satu lokasi. Yohanes 4 ayat 21-24 mengajarkan itu. Tapi intinya saudara kasih, mari kita pikirkan bagaimana saya mengalami Immanuel di tengah pandemi. Kalau kita perhatikan apa yang tadi kita baca, Matius 1 ayat 18-25, khususnya ayat 22 dan 23, di situ ditegaskan bahwa berita Immanuel sebenarnya sudah diberitakan ribuan tahun yang lalu. Ya. Yesaya 7 ayat 14. Ceritanya simpelnya seperti ini. Umat Allah dikepung oleh musuh, bukan cuma dari satu sisi tetapi dari dua sisi. Lalu mereka mengalami ketakutan akibat ancaman, dan inilah krisis. Nah, di tengah krisis Tuhan Allah berikan tanda yang isinya janji dan jaminan. Nah, janji dan jaminan Allah tersebut ditandai melalui kelahiran seorang anak yang disebut Immanuel. Nah, kalau kita perhatikan arti Immanuel di dalam bahasa Ibrani itu baca dari kanan ke kiri. Ya, jadi mirip sama bahasa Mandarin sebenarnya. Jadi Imanu beserta kita. El adalah Allah. Nah, beserta kita adalah prioritas karena diletakkan di depan saudara. Dengan kata lain, Immanuel dari perspektif Allah adalah Ia selalu memprioritaskan saudara-saudari yang berada di bawah, di situasi kehilangan, situasi miskin, situasi sakit. Kalau kita nggak merasa butuh, kita nggak akan mengalami Immanuel, saudara. Nah, seruan Immanuel ini juga diberikan kepada Yusuf supaya ia melakukan apa yang malaikat beritakan sehingga nubuatan di Perjanjian Lama genap. Nah, kalau kita perhatikan Yusuf sama Maria, bagaimana sih mereka mengalami Immanuel? Di Matius kita baca, yang tadi kita baca, kelahiran Yesus itu diceritakan dari sisi Yusuf yang lagi bingung. Ya, baru engage, baru tunangan, udah hamil, aneh dan ajaib. Dia mau ceraikan, tetapi malaikat datang. Nah, kemudian kalau di Lukas ceritanya dari sisi Maria, dua-duanya bingung. Tetapi dua-duanya, Matius, Lukas, Yusuf, Maria, kita mendapati pengalaman rohani mereka sama, saudara. Yaitu Tuhan memberikan jaminan penyertaan kepada Yusuf sama Maria. Caranya gimana? Malaikat diutus. Ada intervensi di tengah-tengah rutinitas hidup Yusuf sama Maria. Ada campur tangan Tuhan masuk ke dalam rutinitas hidup mereka. Nah, melalui campur tangan itulah Yusuf, Maria mengalami Immanuel. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana saya mengalami Immanuel? Yang pertama adalah naikkan doa permohonan supaya Tuhan mau intervensi atas situasi hidup kita. Nah, tentu yang patut kita tanyakan begini. Apakah campur tangan Allah dalam hidup kita bentuknya seperti yang dialami Yusuf sama Maria? Apakah harus malaikat itu datang ke kita malam-malam kemudian ngomong ke kita? Saya kira kalau Anda meminta itu ya nggak salah. Cuma cara Tuhan saya kira bukan seperti itu di zaman sekarang. Jadi kita tidak bisa dengan sembarangan memaksakan cara Tuhan intervensi seperti yang kita mau. Nah, kita bisa mengerti intervensi Allah sebagai hal yang terjadi di luar logika kita, di luar ekspektasi kita. Pada saat kita seakan menemui jalan buntu, kita udah pasrah, udah gak bisa ngapa-ngapain. Ada peristiwa-peristiwa di luar dugaan kita, sehingga kita bisa mengatasi situasi yang dilematis, yang sulit. Itu campur tangan Allah, saudara. Sekali lagi yang perlu kita camkan adalah kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengekang bagaimana Tuhan harus intervensi. Disinilah kita diajak untuk percaya total bahwa ketika Tuhan janji yang menyertai, Ia beserta kita, Ia akan intervensi, janji itu bisa dipercaya.
beriman bahwa dia pasti campur tangan ketika kita sudah kehabisan akal dan daya. Nah, saudara yang terkasih, janji penyertaan Tuhan ini adalah selama-lamanya. Jadi nggak mungkin Tuhan ingkar janji. Nah, mengenai campur tangan Tuhan ini dialami oleh seorang pemuda. Dia namanya adalah Henry Wanyike, ya, bacanya agak susah nih, orang Kenya soalnya. Waktu dia usia 21, satu malam dia tidur, pagi-pagi bangun dia nggak bisa lihat. 95% penglihatannya hilang. Kenapa? Karena dia kena stroke waktu tidur. Nah, ini aneh, ya. Stroke itu nggak kenal umur kelihatannya. Dia sempat berkata, malam itu saya tidur seperti biasa. Namun ketika saya bangun keesokan pagi, saya berada dalam kegelapan. Nah, perlahan-lahan Henry menjadi buta total dalam beberapa tahun. Nah, mamanya bernama Grace bawa dia ke rumah sakit mata yang dibangun oleh missionaries, ya, menjadi Christian Blind Mission International. Dokter juga nggak bisa bantuin dia. Tapi dokter ngomong begini ke Henry, kalau kamu tetap bercita-cita mau jadi pelari, kamu tetap bisa melakukannya. Si Henry tambah semangat. Bagaimana caranya, dokter? Sang dokter menjelaskan bahwa seorang pelari buta akan diikat pergelangan tangannya dengan tali khusus, dan ada seorang guide. Guide itu yang akan kasih tanda kepada si pelari kapan mesti belok, kapan mesti nambah kecepatan, kapan mesti menghindari rintangan, halangan dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih, campur tangan Tuhan terjadi lewat si dokter. Dan kemudian Tuhan sediakan seorang bernama Joseph Kibunya. Joseph inilah yang dengan setia menyertai Henry dalam latihan dan lomba. Tahun 2005 mereka dapat medali emas di Paralimpik, Olimpiade buat orang cacat di Sydney. November 2006 mereka kembali jadi nomor 1 di New York Marathon, sebuah pertandingan maraton yang sangat bergengsi di seluruh dunia. Tanpa penyertaan Joseph Kibunya, tidak mungkin seorang Henry menjadi seorang buta yang berhasil mencatat rekor lari maraton. Ketika Henry melemah kecepatan larinya, Joseph yang menyertai, dia akan kasih sinyal, dia akan semangatin lagi. Waktu di jalanan ada halangan, si Joseph bisa melihat dan kasih sinyal kepada Henry. Joseph Kibunya menjadi partner, menyertai sekaligus sebagai guide yang terus-menerus menyertai Henry dalam setiap jengkal. Nah, saudara yang terkasih, partnership kedua pelari ini memberikan gambaran mengenai Allah beserta kita dalam setiap jengkal hidup kita. Bedanya adalah Henry bisa meraba keberadaan fisik seorang Joseph. Kita tidak bisa meraba karena Tuhan adalah roh, bukan fisik. Nah, buat kita orang percaya, penyertaan Tuhan di samping kita memang bukan fisik, tetapi bukan berarti tidak bisa dialami sama sekali. Nah, bagi seorang Henry, campur tangan atau intervensi Tuhan, tadi saya katakan terjadi ketika dokter mengusulkan seorang guide. Nah, saudara kasih, Natal yang sesungguhnya adalah seperti yang kita saksikan dari kisah dua pelari tadi. Melalui bayi Yesus sesungguhnya, kita diajak untuk tidak lupa bahwa Allah selalu mau intervensi. Tetapi kita nggak bisa paksa metode Allah berintervensi. Kita perlu percayakan bentuknya, caranya, metodenya. Percayakan kepada Allah. Jadi Natal sebenarnya adalah kesempatan untuk kembali mempercayai campur tangan Tuhan yang tidak pernah jelek. Nah, saudara yang terkasih, selain kita perlu menaikkan doa permohonan supaya Tuhan intervensi, kita perlu perhatikan hal yang kedua. Peristiwa kelahiran Yesus yang Matius katakan sebagai penggenapan Immanuel sebenarnya melibatkan banyak pihak. Kalau kita baca cerita Natal secara lengkap di Matius sama Lukas, di situ ada Yusuf Maria, ada malaikat, kemudian ada gembala, ada Simeon, ada Hana, ada Elizabeth, mamanya Yohanes Pembaptis, ada Zakaria dan sebagainya.
Artinya Yusuf Maria tidak sendirian. Nah, tentu Yusuf Maria tidak tahu menahu dari mana gembala dapat berita mengenai bayi Yesus. Sampai gembala yang menceritakan, ada malaikat yang datang. Itu membuat Yusuf Maria terpukau, saudara terkasih. Nah, saudara terkasih, kedua kelompok manusia yang tidak masuk akal buat Yusuf Maria. Orang Majus yang begitu tinggi statusnya. Kemudian gembala yang profesinya terendah ya di area Israel pada waktu itu. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah, dua-duanya datang menyembah Yesus. Yusuf Maria mengalami arti Immanuel. Nah, bagaimana mereka mengalami Immanuel? Lewat kumpulan orang-orang yang Tuhan kirim untuk menyembah bayi Yesus. Jadi ketika mereka, Yusuf Maria, menyaksikan penyembahan tersebut, sebagai orang tua, mereka pasti mendapatkan konfirmasi bahwa pengaturan Allah adalah yang terbaik. Allah menggunakan orang lain supaya Yusuf Maria boleh mengalami Immanuel. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengalami Immanuel ketika mau terus belajar hidup dalam komunitas Kristen. Enggak ada cara lain. Komunitas gereja, orang-orang percaya adalah instrumen yang melaluinya kita bisa mengalami Allah beserta kita. Nah, kalau jemaat mau mengalami Immanuel, tentu jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, Ibrani 10 ayat 24 mengajarkan hal tersebut. Jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan dengan saudara seiman meskipun secara virtual. Kalau kita hidup mengisolasi diri dalam kehidupan bergereja, sangat disayangkan saudara. Karena melalui kehidupan komunitas bergereja, kita akan mengalami apa arti Immanuel. Nah, sebagai penutup, saya kembali membawa Anda melihat contoh bagaimana itu terjadi di dalam rumah restorasi yang didirikan oleh Agape International Missions. Di dalam rumah restorasi tersebut, anak-anak perempuan itu tinggal bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, tergantung kasusnya. Tetapi mereka punya keluarga. Ini adalah contoh foto-foto di mana mereka ketemu sisters in Christ. Di dalam rumah restorasi itu, anak-anak yang penuh luka batin, rusak identitas, fisiknya juga luka, mereka mengalami pembalutan. Mereka dikuatkan, mereka dibalut, disembuhkan bertahun-tahun. Komunitas rumah ini menjadi semacam keluarga bagi mereka. Dan anak-anak ini mengalami arti Immanuel di dalam rumah tersebut. Immanuel melalui komunitas yang juga mengalami pembebasan di dalam Yesus Kristus. Itulah Natal yang sesungguhnya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kesempatan mengalami Immanuel melalui 2 hal. Naikkan doa-doa permohonan Anda, minta Tuhan intervensi atas situasi hidup Anda. Yang kedua, belajar hidup di dalam komunitas Kristen. Komunitas yang sungguh-sungguh mengalami penebusan Kristus. Saya mengerti komunitas gereja kadang-kadang tidak ideal juga, saudara terkasih. Oleh karena itu kita perlu menemukan komunitas anak-anak Tuhan yang sungguh mengalami penebusan Kristus. Karena komunitas itulah bukti bahwa kita bisa mengalami Immanuel. Kiranya berita Natal 2020 ini boleh menolong kita memperhatikan kehidupan kita akan 2 hal tadi. Kiranya berita ini boleh dibawa pulang dan boleh menjadi berkat yang terus diterapkan di dalam kita menutup seluruh tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Silakan jemaat berdoa secara pribadi. Berita Natal yang sesungguhnya adalah kesempatan mengalami 2 hal tadi. Mengalami Immanuel lewat doa-doa permohonan supaya Tuhan intervensi. Dan yang kedua, belajar hidup dalam komunitas. Tanggapi firman Tuhan ini. Berbicara kepada Tuhan dalam doa pribadi.
nyatakan bahwa Anda mau belajar menerapkan berita Natal 2020. Silakan doa pribadi. Setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan biar seluruh malaikat memuji, seluruh bala tentara surgawi menyatakan kemuliaan, kuasa, hormat hanya kepadamu, ya Allah yang sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus melalui Natal. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, memateraikan firman yang Kau berikan, supaya kami belajar sekali lagi menjadi orang Kristen yang tidak letih-letih untuk menaikkan doa permohonan kami. Sekiranya Engkau berkenan melakukan intervensi yang diperlukan dalam kehidupan umat-Mu di GKI Terang Hidup. Apakah intervensi di dalam kehidupan pekerjaan karena pandemi ini sudah menimbulkan krisis yang tidak mudah untuk dinavigasi? Apakah krisis di dalam konteks relasi karena kami semua ada di rumah satu keluarga dan kami kaget ya Tuhan bahwa keluarga kami tidak lagi kami kenal karena selama ini masing-masing kami sibuk sendiri-sendiri, sehingga ketika kami satu rumah kami bingung ketika melihat anggota keluarga kami sehingga terjadi keretakan relasi. Oh Tuhan, kami mohon intervensi kondisi-kondisi keluarga jemaat-Mu di GKI Terang Hidup yang butuh pertolongan-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang kesulitan belajar secara online. Tuhan, kiranya Engkau intervensi, berikan kreativitas, berikan kemampuan kepada para guru dan juga kemampuan para orang tua untuk dapat mendampingi. Tuhan, kami juga mungkin mengerti ada orang-orang tertentu yang kesulitan untuk ikut belajar secara online karena memang tidak punya gadget apa-apa. Mau beli laptop pun tidak bisa ya Tuhan. Pakai handphone sulit sekali Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau intervensi jemaat yang membutuhkan. Dan Tuhan, kiranya Kau boleh tolong supaya keluarga-Mu di GKI Terang Hidup boleh saling bahu-membahu, sehingga komunitas tubuh Kristus di tempat ini boleh sungguh menjadi komunitas yang betul-betul adalah keluarga Allah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh terus memakai seluruh pesan yang Kau sampaikan ini untuk menjadikan kami orang-orang Kristen yang makin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Dengar seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat RBM yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Anda telah mendengarkan dengan setia rekaman yang baru saja kami bagikan. Jika Anda merasa diberkati oleh apa yang baru saja Anda dengarkan, silakan membagikan rekaman ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal RBM kami, supaya konten-konten terbaru kami tidak Anda lewatkan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati Anda, dan sampai jumpa di rekaman berikutnya.